Masa bajing-bajingannya anak mana sih yang nggak mau yang namanya ngebagiin orang tua? Benar. Iya benar sih, semuanya pasti Mau dia narkoba, mau dia mabok tuh tiap hari suka dugem atau. Guys, selamat datang di channel kami Ruang Kongko. Dimana di sini kita akan ngopi-ngopi. Bukan hanya sekedar ngopi biasa, tapi ngobrol pintar. Kenalkan dulu, nama saya Muhammad Farhan atau sebut saja Bro Farhan ya. Akan membawakan acara ini, walaupun ini nggak penting, jelas-jelas, tapi kalian lihat aja. Kalau suka tonton, kalau nggak suka udah skip aja, oke? Next, to be continued. Bro Izan. Iya. Baru lulus sekolah ya? Benar banget bang. Selamat atas kelulusannya. Bang. Kasih selamat dulu dong buat Bro Izan, Bro Wanto. Sudah saling kenal semuanya? Udah. Udah. Sering kenal. Tadi udah kenalan di belakang. Oh iya ya. Gue mau nanya nih ya. Gua nggak apa-apa ngerokok depan kamera. Oh nggak apa-apa. Bebas di sini bebas ya, kecuali narkoba, oke? Gue minum dulu ya bang ya. Siap. Ini by the way nggak di endorse. Ini inisiatif kita beli buat narasumber kita yang baru saja lulus sekolah. Makan udah. Udah makan? Udah. Zaman. Nah, gue mau sedikit nanya-nanya nih ya. Gimana perasaan lo pas baru lulus sekolah? Perasaan pas lulus sekolah. Yes. Perasaan gue itu mah bang campur aduk. Gimana tuh? Mungkin gue bisa bilang bahagia, tapi di satu sisi lain gue kayak sedih gitu. Kayak gue ini lulus kuliah harus menjadi apa ke depannya gitu. Sedangkan gue sekarang yang udah lulus ini gue masih belum punya tujuan hidup gue mau kemana. Iya. Gitu. Kalau masalah tujuan hidupnya, mungkin lo dari teman-teman, bahkan ada yang di atas lo ya. Iya benar. Yang misalnya contohnya kayak Bro Wanto. Iya betul. Yang sudah kerja, lo kan ada gambaran harusnya ya nggak? Iya benar. Apa yang lo dapat dari Bro Wanto ini bisa lo jadikan pelajaran hidup untuk kedepannya. Apa yang bagus dari dia gitu kan? Iya benar. Nah itu menurut lo itu bisa nggak buat gambaran buat lo? Buat gue ngelihat gambaran orang gitu ya. Kayak karena menurut gue hidup itu nggak bisa digambarin. Kayak kita kayak misalkan gue ngeliat Wanto gitu ya, Bang Wanto ini kerja, gue ngeliat gambaran dia, gue itu nggak bisa karena menurut gue manusia itu punya jalannya sendiri. Kita nggak bisa kayak cuman oh dia bisa begini kenapa gue nggak. Menurut gue itu hal aneh sih. Lebih ke hal aneh. Karena menurut gue dia bisa yaitu karena kemampuan dia, karena semua orang itu punya kemampuan yang beda-beda. Menurut gue. Mau dia Bang Wanto ini jahat atau baiknya, itu emang udah bakat dia gitu maksudnya. Dan semua orang itu punya bakatnya masing-masing. Jadi nggak bisa yang namanya kita punya kata-kata lu jadi gambaran gua, lu tuh panutan gua harus bisa kayak lu. Itu menurut gua omongan hal aneh sih. Lebih ke aneh ya. Karena menurut gua nggak usah lah maksa-maksain untuk jadi orang itu gitu. Namun atau kita mau ambil baiknya doang gitu, jeleknya nggak diambil. Menurut gua kita belum tentu gitu bisa baik kayak dia. Bisa ngikutin dia ya? Iya betul. Tapi karena lo baru lulus kan, pasti kaget nggak lihat dunia luar itu seperti apa, dunia selain sekolah itu, ya nggak? Iya benar. Soalnya kan beda banget pasti kan, ngerasain nggak? Bro Wanto juga ngerasain dulu ya waktu mungkin pertama kali lulus. Semua orang itu bakal ngelewatin fase itu mungkin ya. Tapi gue merasa sengsara di dunia gitu ya. Maaf nih bahasa gue begini. Menurut gue itu gue udah dari umur kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK? Iya, karena gue ditinggal sama emak gue. Emak gue itu meninggal dunia pada tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2020. Udah 2 tahun yang lalu. Pas Bro Izan kelas berapa itu kira-kira? Itu kira-kira tuh gue kelas 1 SMK atau kelas 2 ya, pas mau naik kelas 2. Dan bapak gue juga nikah lagi dengan istri barunya, dia tinggal sama istri barunya, dan gue tinggal sini sendirian. Gue harus bisa survival sendiri. Dalam keadaan masih sekolah itu ya? Dalam keadaan masih sekolah. Mungkin kalau misalkan dipikir-pikir gue lulus sekolah ini gue harus berjuang, mungkin gue udah terbiasa. Karena gue udah terlatih gitu. Udah terlatih karena gue pas umur SMK kelas 1 itu pas gue ulang tahun Sweet 17 yang ke-17 itu, gue udah ngerasain kayak udah nggak ada keluarga yang ngucapin gue. Kayak keluarga tuh udah nggak ada di rumah gue. Yang dulunya gue bisa SD SMP itu gue berempat sama keluarga gue kemana-mana. Tapi semenjak almarhumah gue meninggal, kayaknya gue udah mulai terbiasa deh kayak survival hidup sendiri begitu. Ya. Tapi buat kedepannya ada planning nggak gitu? Maksudnya kan yang namanya
kita sebagai manusia kan pasti punya planning ke depan. Yang namanya hidup, yang ya. namanya hidup Iya. kan. Setelah lulus apa yang mau lu buat, apa yang mau lu kerjakan? Kalau planning gue untuk kedepannya nanti ya, dibilang ada planning apa enggak, mungkin bisa dibilang nggak ada planning. Nggak ada Oh, planning. nggak ada planning. Masih Kenapa tuh? blank berarti. Masih Depannya. blank. Karena Nggak ada planning apa belum? belum Belum ada Belum ya. planning. ada Kata-katanya planning. belum ya. Jangan Belum. jangan jangan. belum ada planning belum. untuk kedepannya itu gue Ya. mau jadi apa, gue belum ada planning. Entah gue mau lanjut kemana itu gue belum ada planning. Tapi sekarang yang gue bilang tadi, gue lulus sekolah kayak apa ya, kayak sedih ada, bahagia ada. Sedihnya gue itu begini, beban di otak gue bingung. Gue selalu mikirin gue bakal jadi apa nih lulus sekolah begitu. Nah, kalau buat keluh kesahnya nih, lu kan sekolah SMK ya, atau bisa dibilang STM lah. Iya benar-benar. Keluh kesahnya lu sekolah di STM itu apa sih? Mungkin kalau dibilang keluh kesahnya di STM mungkin dibilang nggak ada ya bang, karena Ada. keluh kesah gue ya paling cuma sekedar masalah ekonomi sih bang. Masalah ekonomi Kayak gue kan keluarga ditinggal sih. sendirian, mungkin dikasih uang per bulan, kadang-kadang duit gue sebelum udah habis. Gue berangkat sekolah nebeng sama temen, ada pokoknya dia tuh selalu berdua sama gue, rumahnya nggak jauh dari rumah gue juga kan. Dan apa ya, kalau masa sekolah tuh paling itu doang sih, orang-orang lain pada jajan, gue cuma bisa ngeliatin atau minta jajanannya begitu. Itu hidup gue bang pas masih SMA, karena gue ditinggal sama kedua orang tua gue, adik gue ditinggal sama tante gue di Jakarta. Jadi menurut gue apa ya, soal keluh kesah di sekolah itu cuma masalah ekonomi doang sih. Kalau soal yang lain itu menurut gue nggak ada. Nggak ada ya. Mm-mm. Nah, terus kalau misalkan udah lulus nih, buat 1 tahun ke depan, hal apa sih yang bakal dikangenin dari masa-masa STM ini, masa-masa sekolah, yang menurut lu bakal jadi cerita doang gitu, gak bakal bisa diulang? Itu sih dari perlakuan teman gue mungkin ya, kayak kelakuan teman gue, kayak yang dia ngelakuin gue baik. Gue bang di SMK gitu, gue bergaul dengan orang-orang yang jahat atau nakal, tapi gue diperlakukan dengan baik. Sejahat-jahatnya teman gue, tapi dia memperlakukan gue dengan baik gitu bang. Jadi apa ya, menurut gue tuh cerita di SMA semasa SMK gue gitu ya, dari mungkin nggak SMK doang, mungkin SMP, SD semuanya, yang paling susah ditinggalin ceritanya itu teman. Karena apapun yang kita lakuin sekarang sama teman, belum tentu kita bisa lakuin lagi nih saat kita udah punya keluarga, entah atau apa, kesibukan kerja gitu. Menurut gue sih cerita teman itu nggak bakal bisa dihilangin. Itu bakal jadi cerita di depan, tapi kita nggak bisa kita ulangin. Karena kan ada yang istilahnya kalau masa SMK itu lebih indah kan masanya daripada masa-masa yang lain. Kalau gue nggak bang. Kenapa tuh? Lebih ke dapat cerita ke SMP sih gue. SMP. Kenapa Iya. tuh, ada apa tuh SMP? Pasti ada yang spesial dong ya. Iya. Ya gue Bakalan terkulas di sini semuanya. dulu gue di SMP punya orang yang gue suka gitu deh kayaknya. Cewek. Cewek. Gak mungkin dong yang cowok gua ya. ngelakuin setia banget ke dia. Kayak udah istimewa, dia menurut gue paling istimewa. Iya. Dan saat ketika gue lagi senang sama dia gitu ya, selalu gue jaga, dan dia juga main sama gue gimana gitu ya. Entah kenapa gitu, gue ada masalah sama dia, gue putus sama dia kan. Baik. Adalah itu masalah pribadi gue sama Iya, itu jadi dia. nggak bisa diceritain di sini. Iya benar, karena Ini privacy, bro. privasi kehidupan gue. Privacy, bro Izan. Jadi, Iya, gue menghargai. Oke. Kalau SMK itu kan kita itu 2 tahun libur corona. Oh iya. Oh iya Lulusan iya. corona. Lulusan Iya, corona. Lulusan corona. Kita masuk kenal muka, temen juga paling kenal muka doang, nama mah kagak. Guru juga begitu, kagak ada yang gua apal gara-gara corona. Mungkin kalau misalkan corona nggak ada, gua masuk SMK mungkin cerita gua lebih banyak di SMK. Oh iya, karena Iya, kepotong iya. sama corona sih. Iya. Kebanyakan ini ya daring ya. Daring. Dan kenapa gua bilang kayak SMP itu lebih banyak apa ya, cerita gitu, keluh kasih, kisah, pokoknya cinta semua segala macam. Menurut gue SMP itu kan gue dari kelas 1 gitu ya, bener-bener dari awal Full 3 tahun iya, ya full di 3 tahun gue bareng-bareng mereka gitu, teman-teman gue nih. Apa ya, bisa deh gitu aja sih menurut gue. Temen yang apa ya, yang paling susah ngilangin jejak di hati gue tuh saat gue susah maupun gue senang gitu ya, mereka selalu ada buat gue. Karena gue kalau diomong sama orang tua juga begini, pisah-pisah nggak ada. Mungkin gue nggak bakal bisa di sini nih hidup sendiri gitu ya. Iya. Kalau nggak ada lulu pada teman gue gitu, gue nggak bakal bisa hidup sendiri sih. Gue kalau nggak ada duit, gue bisa ngontek teman gue segala macam begitulah. Jadi aktor yang paling berperan dalam hidupnya Bang Ijen ini temen kayaknya. Iya Temen, betul. lebih ke temen ya daripada Iya. ke keluarga. Tapi mungkin buat
kedepannya planningnya iya gimana? maksudnya temen juga kan nggak selamanya Nggak bisa support nggak selamanya ada Iya. di lo lah. Karena itu namanya proses pendewasaan nih. Kayak misalkan kita kan awal-awal mungkin kenal mereka tuh kita nongkrong ramean dari ya biasalah anak-anak muda kayak merokok, minum-minuman, beralkohol, Iya. segala macam kita buat biar kita bisa duduk ketawa bahagia gitu. Tapi suatu saat lu nggak bakal bisa ngelakuin itu dengan teman lu lagi gitu. Karena teman lu ada yang mungkin udah punya keluarga, Dia ada kesibukan punya masing-masing lah ya. kesibukan masing-masing. Jadi kalau buat lu nih Ya. kelahiran tahun Pesan-pesan. 2009 2010 nggak usah sok keras. Iya. Nih gua 2003 lagi ngejalanin rasanya sakit banget. Apalagi ini Ini merasa 99. paling sesepuh ya. yang lahiran 2004 2005 nih bilang kayak gini nih. Dewasa itu menyakitkan. Tai. Apa kabar sama yang tahun 98 gitu kan? 98 99. Tahun 98 tahun 99 masih pada hidup loh. Gitu kan. Jadi apa ya? Menurut gua temen itu nggak ada artinya bang, nggak bisa dipakai duit, dibeli pakai duit. Bener-bener kalau temen itu kalau udah nempel di hati udah susah banget. Tapi kita bisa. dalam circle ngomongin circle pertemanan gitu, lu pilih-pilih nggak sih kalau buat Iya, berteman dalam gitu? berteman sama siapa aja apa pilih-pilih gitu. Kalau dibilang pilih-pilih mah enggak ya. Hmm. Kalau soal circle gua mana-mana sini-sini main, sana sini main gitu. Sana sini nongki. Jadi kayak enggak gua nongkrong di satu tongkrongan toh. Udah di situ terus begitu. Iya. Gue punya banyak teman di mana tongkrong, gue selalu datang blek gitu kan. Sampai teman gue pernah ngomong, lu kalau nongkrong di sini aja, nggak usah nongkrong di tempat lain gitu. Tapi lu orangnya nggak bisa gitu ya? Nggak bisa gitu, karena gue orangnya netral bang dari dulu. Netral. Ya. Gua Soalnya nyari wawasan juga iya, ya. Betul. Menurut gue tuh banyak teman itu emang enak gitu menurut gue. Tapi ya mungkin namanya circle pertemanan pasti ada ribut-ributnya lah atau tentang apalah segala macam. Pasti Cocok itu sih, ya, pasti Pasti ada sih ya. cocoknya. Namanya anak-anak tongkrongan lah bang, Iya, namanya. ngerti pasti kan? Apalagi masih muda ya kan, sifat egonya masih tinggi ya Bro Wanto ya. Benar-benar. Iya, jadi gue kepengen gitu ya, rencana gue lulus sekolah itu, gue pengen ngetata hidup gue dulu pelan-pelan Ngetata dalam hal apa nih? dalam hal ekonomi. Oh, ekonomi. Karena gue bang gini bang, dari dulu ya, yang namanya ekonomi orang tua gue susah. Orang tua gue susah, nyampe gue beli seragam SMK tuh dari putih abu-abu, pramuka dan lain segala macamnya nih. Gue yang beli sendiri. Dari hasil dari mana? Dari di akun bapak gue. Sensor ya. Ya. Sensor. Pokoknya ojek online. Jadi waktu Bro Izan masih sekolah juga nyari kerja sampingan gitu. Karena gue tahu Ojek bang. online gitu. Iya betul, karena gue tahu bang, orang tua gue kurang mampu. Semakin gue ngeberatin dia, gue takut dia malah tambah stres gitu kan. Iya. Segini deh sebajingannya anak mana sih yang nggak mau yang namanya ngebahagiain orang tua? Benar. Iya benar sih, semuanya pasti pasti. Mau dia narkoba, mau dia mabok tuh tiap hari, suka dugem atau party apa segala macam nih, dia berbuat dosa, bajingan abis lah pokoknya. pasti pengen orang tuanya Tapi bahagia. dia pasti pengen ngeliat orang tuanya yang namanya bahagia. Iya. Nggak ada bang, anak yang namanya nggak mau ngeliat orang tuanya bahagia, nggak bahagia. Benar. Itu menurut gue mungkin gue akuin gue dulu itu begitu sih, kayak apa ya, ngelawan, kagak boleh main keluar malam, ngelawan, nyampe tangan gue dijahit ini, nonjok kaca, saking gue keselnya gitu kan. Mungkin gue bisa dibilang anak durhaka dulu, tapi mungkin gara-gara gue itu terlalu dikekang atau apa segala macam ya, dan sekarang gue menyesalinya Karena udah iya, nggak karena ada orang tua satu ya. iya betul ya. Intinya memang kalau soal tata kehidupan atau planning gue ke depannya, untuk saat ini tuh gue mungkin bakal memperbaiki ekonomi gue dulu. Ekonomi. Selagi ekonomi udah bener, Stabil. udah nggak goyah, udah stabil, mungkin gue baru akan punya perpikiran untuk nikah atau buka usaha. Nah, ini kerja berarti kalau untuk memperbaiki ekonomi kan Harus pasti kerja ya. anak kerja. Nah, planningnya tuh kerjanya tuh mau gimana sih? Iya, di mana mau PT kemana? atau buka usaha Kalau sendiri gua mungkin ya. Jadi kalau soal kerja itu menurut gue masih mau kerja apa aja oke lah. Dikerjain. Penting halal. Yang penting halal. Haram nggak Gak apa-apa. nyusahin mereka gitu kan. Gitu. Tapi biasanya Nggak yang bikin haram mereka banyak rugi. duitnya tuh. Yang haram banyak duitnya tuh. Iya gimana itu? benar. Emang, tapi ya Bisa mau lebih gimana cepat lagi. tuh ya ekonomi, memperbaiki ekonomi. Itu kalau Tergiur nggak kayak masalah-masalah gituan? Enggak sih, alhamdulillah bang. Karena mungkin hati gue itu kayak udah apa ya,
kebentur kayak ditonjok, bok kena dada gue tuh sakit banget ya pas kehilangan mak gue gitu. Kayak gue tuh udah nggak berani yang namanya makan uang panas, entah itu hasil main slot judi atau gue nyopet atau gue ngambil punya orang. Itu tuh gue udah kayak sekarang tuh udah capek deh kayak gitu. Mungkin lebih ke apa ya, lebih mau memperbaiki diri gue dari dulu sama yang sekarang gitu. Jadi intinya mah apapun yang gue lakuin nanti, mau gue kerja apapun itu gue lakuin demi menyeimbangkan ekonomi keluarga gue ini gitu. Namun gue nakal, gue sebajingan apapun, gue pengen lihat orang tua gue itu bahagia. Bapak gue sekarang kan gini ya, Bro Izan udah lulus sekolah. Pas masih sekolah mungkin masih dijatah uangnya ya. Iya betul. Nah pas udah lulus sekolah ini bakalan dijatah apa Bro Izan nyari sendiri? Aduh, kalau masalah ekonomi begitu mah ya bisa jadi bapak gue nggak bakal ngebiayain gue lagi. Nggak bakal. Berarti Bro Izan harus kerja. Iya betul. Mungkin bisa dibilang udah hidup masing-masing lah sama orang tua. Masing-masing. Iya bang. Kayak ibaratkan apa ya? Lu gua. Lu gua. Iya, Wah, masalah lu ya. Masalah gua gitu. Jadi gua kayaknya emang mungkin pelajaran gua untuk survive hidup sendiri begini bisa menjadi pelajaran gua ntar di kedepannya nih. Gua udah sering kok ngerasain kagak makan 3 hari, 4 hari, nyampe badan gemeter. Pantas kurus ini ya. Lihat kita gitu dong, pada gemuk gitu. Narkoba. Lebih ke orang narkoba ini kayaknya. Tapi enggak bersih kan ya? Enggak, gua bersih anti begituan. Mau tes urin dulu. Kalau mau dites urin sekarang bawa sini, saya kencing di sini. Boleh mungkin. Enggak bercanda. Tapi buat Bro Ija nih ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman kita yang baru lulus sekolah? Lulus sekolah mungkin. Buat soal pesan-pesan buat teman sekolah nih. Yang baru lulus mah. Yang baru lulus walaupun apa yang kelas 3 gitu ya, kelas 3 atau yang kelas 3 lulus. Atau udah ini sekarang baru lulus ini nih. Pesan gue itu cuma satu, jangan jadi pemalu. Catat jangan tuh. gengsi. Jangan gengsi ya. Di umur kita itu pantas kita jadi babu. Kenapa kita jadi babu? Untuk mencuri ilmu dari atasan kita. Nah, nice try. Bagus. Ada lagi? Sama satu lagi, jangan terlalu memberatkan orang tua. Kalau misalkan emang orang tua kalian nggak bisa nguliahin kalian jalanin lah untuk kerja di situ. Karena mau bagaimanapun orang tua udah ngerawat kita dari kecil. Bahagia karena mereka ya. Karena kita bisa sekarang di sini ini nih, semua kita gara-gara orang tua kita. Benar. Mumpung orang tua masih ada ya. Coba kalau udah ngerasain orang tua nggak ada, contohnya kayak Bro Izan gini gimana nih caranya? Ya gimana ya? Udah deh, mendingan sekarang pesan aja. Pesan gua nih buat lu pada nih ya. Yang selagi orang tua lu masih lengkap, lu tinggal di satu rumah, jangan pada belagu soal broken home. Yes. Orang tua berantem bikin status broken home. Biar apa? Malu sama Bro Izan. Kenapa? Gua bikin status broken home, bawahnya kukira tahu rumah. Orang tua berantem sedikit di belakang langsung bikin SW broken home, keluar yuk mabuk ya. Ya. Banyak juga nih dari dulu waktu abang-abangan gua ngebilangin gua nih, lu sekolah yang bener. Maksudnya jangan sering bolos, jangan ikut-ikut tawuran, jangan sering, pokoknya sekolah tuh belajar lah istilahnya. Gua bilang ke abang-abangan gua, apaan sih bang, yang namanya kita masih muda kan ya, pengen egonya masih tinggi. Masih tinggi. Tapi sekarang gue ngerasain sendiri gitu, gue ngebilangin si Ijan, adik-adikan gue nih yang lain juga, karena udah ngerasain. Iya, karena kita udah ngerasain, jadi jangan sia-siain lah belajar yang benar, biar istilahnya kita tuh pintar gitu, pintar dalam hal apa ya? Memanage waktu. Iya, memanajemen waktu, memanage uang buat ntar kedepannya. Nah, iya, pokoknya gitulah pesan-pesannya. Nah, buat yang udah lulus juga nih, yang belum dapat kerja khususnya, yang belum dapat kerja khususnya, jangan sayang umur lah kalau kata gue mah. Cari pengalaman dulu ya, walaupun dulu. udah jadi babu, satpam, entah itu OB, jangan malu, jangan gengsi seperti kata Bro Izan. Gue nih lulusan tahun corona juga 2020. Nah, baru pertama lulus itu gue nggak langsung kerja di pabrik, nggak langsung kerja di PT. Gue tuh dulu jadi waiters dulu, terus baru loncat ke PT. Baru pertama lulus malah gue masuk ini ya, bengkel sepeda. Ya? Bengkel sepeda. Terus gue loncat ke PT nih, jadi loncat ke PT 6 bulan. Terus gue kerja di waiters dapat 4 bulan, kafe barista.
Terus gua kerja sempat di bengkel, Bang. Iya. Bengkel motor. Itu dapat sebulan doang. Nah, gua baru sekarang di PT lagi. Jadi perbanyak pengalaman lah, jangan malu gitu. Masa gua lulusan SMK kerja jadi bengkel sih? Masa gua lulusan SMK jadi waiter sih? Jangan malu. Yang penting pengalaman dulu. Guys. Karena dunia kerja itu, apalagi di dunia pabrik itu nggak segampang, nggak semudah apa yang kalian bayangin gitu. Dari sikap, dari omongan-omongan orang lama itu pasti bakal ngebuat mental kita breakdown. Membuat down mental. Jadi itu aja sih pesan-pesan. Jangan buat yang udah lulus sekolah nih, cepet-cepet lah cari kerja, bahagiain orang tua mumpung masih pada hidup lah istilahnya. Jangan jadi penyesalan untuk di akhir. Dan kalau misalkan gue lihat dari pesannya Bro Wanto ini, menurut gue ya lu itu jangan nggak usah percuma kayak apa ya, ngebuang-buang waktu lu buat nongkrong. Gue tahu lu emang masih muda. Gue juga dulu begitu. Pengennya main ya, masih pengen main. Gue juga dulu begitu, cuman kita beda jam terbang aja. Gue bukannya sok senior kayak gue yang udah kering lu baru nyebur gitu, enggak. Tapi gue itu kayak bilang kita itu sama. Lu nakal, gue nakal. Cuman kita beda jam terbang aja gitu. Iya, benar. Main kalau nongkrong tuh boleh, cuman kita bisa ngatur waktu aja sih. Manage waktu lah ya. Waktu aja. Karena waktu itu nggak bisa dibuang-buang. Waktu itu ada duit. Iya, waktu itu adalah uang. Time is money, bro. Oke, makasih ya buat Bro Izan udah datang ke. Thanks banget ya Bro Izan ya. Siap. Obrolan yang mungkin gaje ya. Tapi mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain ya, Bro Wanto ya. Jadi thanks banget ya Bro Izan ya. Selamat beraktivitas kembali mungkin di depan atau apa selalu. Siap. Sukses selalu. Amin. Thanks ya guys. Oke. Cukup. Thanks for watching. Dadah.